Alhamdulillah Pak Haji. Nembe teh saya sepedahan, baru sepedahan dari Lio Madur sampai sini. Capek. Lumayan. Alhamdulillah. Ternyata ketahuan kalau usia itu sudah bertambah. Tidak bisa dibohongi ya. Berapa kali berhenti Pak Kiai? Dua kali. berhenti sambil dorong. Matador ya. Tapi ada pembelajaran. Tadi saya mentafakuri Pak Haji ya. Jadi ternyata hidup itu harus bergerak. Separah apapun, seberat apapun ya, jangan diam. Iya. Jangan. Tadi saya itu coba diam, masalah. Ya. Jadi harus sama ketika capek, turun sepeda, jalan aja walaupun sebentar. Kita akan sampai. Tapi kalau misalkan diam, nggak akan sampai-sampai. Berarti ibrohnya di kehidupan kita juga tidak boleh stuck ya. Nah, gitu. Terus dinamis terus. Jadi ketika ada masalah apapun harus bergerak, Jalani saja. bergerak, move on katanya. Ya, betul ya Pak Haji ya? Betul, memang kalau terus air itu ya ikan di air kan. Nggak pernah berhenti ya? Kalau kalau berhenti udah mati dia. Coba. Kalau tidur segala nggak berhenti. Tuh. Bergerak harus bergerak itu Ayo justru coba lihat air. Air Ikan di air. bergerak terus. gitu. Kalau nggak bergerak dia mati. Kalau sudah mati gimana coba? Dibawa oleh air kemana aja? Bisa ke kolong comberan, kemana gitu ya. Iya. Ini kayak Pak Haji ini lihat ya, walaupun belum tapi belum terus bergerak coba. Iya. Bisa diceritakan kepada kami Pak ini gimana nih Pak? Kan ceritanya begini Pak Haji. Kita tuh dari Kampung Warisan Langit nih. Ya, kita datang ke Pak Haji karena kami sering mendengar bahwa di tempatnya Pak Haji ini tempatnya dikasih predikat Kampung Tangguh. Kampung Tangguh Itu seperti apa? Kemarin kita ngebahas tangguh, Muslim tangguh. Iya. Jadi ada hubungannya dengan Kampung Tangguh. Sekarang realisasi dalam kehidupan ini tangguhnya itu di sebuah kampung yang di situ ternyata Pak Haji sebagai penggeraknya. Ya. Coba gimana nih Kampung Tangguh teh Pak Haji? Menimba ilmu dari Pak Haji ya. Ya, betul. Memang kampung Tangguh itu bagaimana orang yang memandangnya ya. Kalau dipandang dari segi Tangguh itu apa gitu kan. Kalau saya terserah yang menilai. Misalnya orang ini kampung ini udah tangguh, udah biasa, udah bagus. Kalau saya enggak apa, biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Cuman tadi itu dikarenakan kita udah melangkah dengan kampung Sukagali itu melangkah dengan moto Al-Arab 96. Dulunya justru 96. Al-Arab 96 itu jadikan moto kampung ini. Ada Luar kampung biasa. Sabar kesini, Sabar Sajuang Bersih. Ada lomba apa. Padahal Jadi rujukan ya. intinya itu. Pemberangkatan kampung Sukagali itu pertamanya itu. Jadi membuka Al-Arab 96 kan Allah bilang bisa lagi. Walau anak halal kuro, amalan kaulah katahan alayhim barikan dan seterusnya. Iya. Alhamdulillah sudah dibuktikan ternyata ayat Al-Quran itu banyak yang nyepelekan serta abang. Nah, jadi intinya Bapak basicnya itu adalah Quran, Pak Jajang kalau begitu. Betul. Jadi Bapak ini membangun desa Tangguh itu dengan konsep Al-Arab gitu ya Pak ya? Gitu. Kalau begitu sama dengan kita. Kalau kami kemarin Pak, Tangguh itu ada singkatannya Pak. T-nya itu tawakal. Basicnya Quran. Sama dengan Pak Haji Nang nih. Terus Pak gimana Pak? Ya itu. Jadi pertamanya kan tiap ada yang kesini itu nanya. Ini basicnya gimana? Apa latar belakangnya gimana? Kalau saya mah ngutkan perintah Allah itu aja. Jadi kalau orang kan sebenarnya kadang-kadang sudut pandang dari kacamata ini begini, kacamata ini. Kan lain lagi. Kalau Allah menjanjikan nggak ada lain lainnya. Kita bertakwa, udah jaminannya jelas kan. Yang itu. Jadi makanya surat Al-Araf ayat 7 kan ayat 7. Surat ke-7. Surat ke-7 ayat 96. Ayat 96. Halaman juga memang saya ini kan hafal 100
1163 kalau nggak salah. Wah, hebat luar biasa. 3 Ini dengan- halamannya kanan paling atas. Waduh, sekelas dengan Dr. Adi Hidayat. Susah tadi. Hafalnya. Gitu ya. Hafalnya. Pojok atas ya Pak katanya. Kanan sebelah atas. Iya. Jadi kuncinya Bisa dikal. tadi ya Pak Haji betul. Walau anna ahlal qura amanu wa taqau, itu kan amanu wa taqau, iman takwa. Nah, lanjutannya la fatahna alaihim barokati minas samai wal ard. Itu la Jaminan, fatahna, jaminan, lamnya lam taukid, menyebutkan bahwa pasti, kalau Allah bilang pasti kan tidak ada dusta ya. Pasti. Tidak ada dusta memang. La fatahna alaihim barokati minas samai wal ard, berkah dari langit dan bumi. Makanya di sini mungkin nih memang saya lihat nih Pak Haji, ini hijau tuh sawah. Jadi beda Pak. Ubi ya. Semuanya kalau ditata oleh seorang khalifah ini bakal begitu ya. Iya. Coba kalau semua desa begitu gimana ya? Oh, makmur. Makmur. Ya, insya Allah. Wadatun peribatun Banyak asli. Asli ya. Kalau dulu ini kan dulu saya mengalami kan waktu belum jadi RW itu. Pertama ini tuh kampung itu miskin. Makanya saya suka di kampung kumis sih. Kampungnya kumuh, miskin. Kan dia sukanya paling miskin, paling kumuh ini. Oh, gitu. Kalau dulu namanya juga Sangkali dulu kan. Oh. Dulunya Mas Sangkali. Sudah kita dibuka Al-Arab 96 dibuka terus dipacu, kita berangkat dari pendidikan dan ekonomi, pendidikan agama itu terus ekonomi dipacu, ternyata alhamdulillah. Kalau kita tidak merasakan, tidak menerima bahwa anugerah tidak sampai ke kita, kapan kita bersyukur? Coba. Tadinya kan ranginan nggak laku, kurang kayu. Kalau sekarang mah, apalagi mau lebaran, Iya. sampai ketemper dan nggak bagian barang. Masarinnya juga. Masarinya, coba saat tahun kemarin ya, tahun kemarin habis kertas sampai 100 ton. Oh, 100 ton itu bukan 10 ton, bukan 100 ton. Tahun kemarin mulutnya ada corona 80 ton kemarin. Alhamdulillah sudah memberdayakan. Kan tadinya yang kurang kerjaan bisa pakai kerja sampingan, sekarang di rumah-rumah kan ada. Jadi janji Allah teh terasa gitu ya. Terasa. Bukan oleh Pak Haji saja ya, tapi oleh semua warga gitu. Semua warga. karena tadi menerapkan konsep Quran. takwa. Quran. Ya, dari Quran. Jadi takwa akhirnya semua orang mungkin di tempat ini oleh Pak Haji ajarkan untuk amanah ya. Nah itu Pak. Jadi kan tadi tangguh. Iya. T-nya apa? Tawakal. Tawakal. A-nya apa? Amanah Pak. Amanah. Nah jadi kalau misalkan tangguh kan T-nya tawakal. Basicnya Quran. Iya. Kata Pak Haji tadi kan. Keduanya tadi Orangnya amanah. Nah gimana ketika pribadi, keluarga, desa amanah? Nah ini keberkahan daerah. Terus Pak Haji gimana lagi Pak? Memang kalau bercerita masalah Kampung Tangguh ini memang wah banyak ceritanya kan. Saya juga kalau di sini waktu mau dinobatkan dijadikan julukan Kampung Tangguh, sebetulnya saya nggak nerima. Belum terasa tangguh, masih banyak kekurangan. Gitu. Kan kalau istilah tangguh sudah nggak ada kekurangan. Tangguh namanya juga kan tangguh. Tangguh. Tapi kampung ini masih banyak kekurangan, masih beda kesehatan, terutama masalah ini moral anak-anak. Orang ya. Dan apa tujuan kita makan membuat badan sedikit. Ternyata sulit kan dengan ada apa itu pengaruh dari luar. Iya. Apalagi sekarang COVID-19 sampai anak sekolah libur kan. Iya. Aneh ya Pak ya? Sama aneh aja. Anehnya gitu. Mengalami alam seperti aneh sekarang. Baru lagi. Anehnya gimana katanya Pak? Aneh begini. Sekolah aja nggak boleh. Nggak boleh. Nah, pasar dibuka. Karena terus cingalalut abring-abring. Kalau ke rekreasi boleh ya Pak? Nah, itu Kalau ke pasar boleh, kalau ke mall boleh. Yang tidak boleh sekolah. dan ke masjid. Nggak boleh. Masjid harus ditutup. Kan masjid harus ditutup. Mungkin untuk kebaikan katanya Pak. Mungkin untuk kebaikan katanya. Bagi saya yang orang awam itu aneh gitu kan. Seharusnya teh
diperbanyak ke masjid, kan ke masjid berdoa gitu. Iya. Ada musibah berdoa ke masjid, ada apa-apa berdoa ke masjid. Mengeluh itu kan di masjid. Maka saya sentralin aja itu tempat mengeluh segala macam. Ini mah malah harus ditutup coba. Iya. Makanya aneh, anak-anak sekolah diliburkan, setelah permainan mahabu enak. Asli. Iya. TV, coba siaran TV. Sampai nggak ada, udah liburnya, nggak ada breaknya lah. Nonstop siang malam. Jalan terus ya Pak ya. Jalan terus. Ini Anak-anak tempo ngaji begini aja di TV. ya kalau kita Masker, tafakuri, masker. Bikin masker. kalau kita tafakuri ya Pak Haji, kan kalau konsep yang Pak Haji tadi walau anak ahlal qura amanu wa taqau, iman dan takwa itu lafatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard, pasti dibukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Sekarang tiba-tiba langkah-langkah untuk ketakwaan itu justru ditutup. Masjid Alim. tur gitu ya. Kemudian orang untuk menuntut ilmu, mencari ilmu Terhalang. ternyata diliburkan, jadi di rumah saja. Nah, jadi semakin berkurang. Nah ini kalau kita tapakuri, ini kita juga harus hati-hati mungkin ya. Iya, mungkin ayat seterusnya kan bagaimana? Walakin kadabu fahonahum bilain. Nah itu khawatirnya kalau kita itu sama dengan mendustakan, justru semakin bencana akan menimpa kita gitu kan. Nauzubillah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu ya. Dari ketangguhan kita. Tangguh yang ketiga ada koleksinya nggak nih Pak? Tadi kan T-nya tawakal. Ya. Harus sudah diwujudkan. A-nya amanah kan begitu. N-nya apa coba? Seorang muslim tangguh itu harus N Pak. Tang kan N. Apa coba? Necis. Coba lihat Pak Haji. Ini lihat Pak Haji dari atas sampai ke bawah necis begini kan? Serasi ini. Serasi. Jadi jangan sampai seorang muslim teh kulen gitu. Tadi apa hati kumis apa tadi Pak? Kumuh. Nah, harus necis. Ayo necis mah kan serasi ya, pakaian tidak seperti lampu lalu lintas. Hijau berem koneng gitu. Ini celana hari hitam putih kan pas, atasnya hitam bawahnya hitam dengan putih biru. Necis ya. Necis harus begitu. Ini bapak saya lihat nih sama Pak Jaka ini necis. Harus seorang itu kata Pak Haji tadi demikian. Jadi kita harus memperlihatkan, dan memang Allah itu sangat suka kalau seorang hamba diberi nikmat, terus nikmatnya itu diperlihatkan kepada orang lain. Allah tuh suka begitu. Ya, diberi contoh ya. Jangan sampai Allah memberikan rezeki untuk uang ibaratnya itu dibalikan baju, udah sieun lebar gitu, nggak sesuai disimpan uang letak. Allah itu tidak suka. Gitu. Fa'ama binikmatika robbika Hadis, eta. Gitu. Terus Pak Haji apa lagi Pak? Tangguh ini Pak? Oh sebetulnya mah kalau nyangkut tangguh di era-era begini mah saya juga mungkin agak terkekang ya. Terkekang itu tidak bebas. Kita mau bepergian, mau kumpul-kumpul sebegini kan sebetulnya dilarang. Kan jangan berkerumun, jaga jarak. Apa-apa coba. Ya, sebetulnya begini juga kan dilarang, nggak boleh. Ya boleh. Makanya saya pakai masker nih Pak. Masker. Makanya Musa itu bisa dirubah-rubah. Iya. Bagaimana yang punya kepentingan bisa dirubah. Yang punya kepentingannya umpamanya kan kolnya itu habis sampai besok. Bisa sampai besok juga. Tergantung pesanan gitu. Itu tergantung pesanan itu mah. Tergantung yang berkepentingan. Jangan undang-undang bisa dibeli coba. Yang aneh sekarang. Makanya saya zaman aneh sekarang mah. Aneh sekali itu zaman. Katanya kalau tidak ikut aneh nggak kebagian Pak. Tapi mudah-mudahannya walaupun kita zaman edan, kalau tidak ikutan edan nggak kebagian, mudah-mudahan jangan gitu ya kita. Jangan Pak, jangan ikut edan, jangan ikut edan. Pokoknya ikut-ikutan. Itu kan punya akhirat kita mah. Walaupun orang banyak begini-begini, ya mereka. Kalau kita bukan punya tujuan yang aneh. Makanya nih tangguh yang keempat.
G. T-A-N-G. G apa coba G-nya? Apa tuh? Getol. Gias ya betul Pak. Gias, ya. Coba kalau misalkan Pak RW-nya Pak Haji tidak getol, masyarakat tidak getol, Allah tidak akan tumbuhkan rezeki di sini. Tadi sampai 100 ton. Hanya akan bisa diselesaikan oleh orang-orang yang getol. Betul nggak Pak? Kalau malas Nggak akan mungkin, jangankan 100 ton atau liter gemohan dikerjakan gitu. Harus itu kita inspeksi, harus ada action lah gitu. Jangan kita hanya bicara program bagus, tapi kan pelaksanaannya nggak ada action lah gitu. Kita walaupun kita udah ikut roda ini kan intervensi. Action. Kita getol kayak gitu. Kita udah misalkan udah di kursi roda kan udah nggak ada manfaatnya. Tapi saya mudah-mudahan walau kita di kursi roda mudah-mudahan ada manfaat bagi orang banyak. Nah iya mah. Lalu kali mah Pak Haji tangguh berarti gen kedua. Apa coba? Gigi. Ini Pak Haji. Tidak salah kalau Pak Bupati memberikan ini sebagai desa tangguh karena bayangkan mohon maaf nih. Ini walaupun beliau pakai kursi roda ya, banyak orang yang punya kakinya lebih sehat dari Pak Haji kan tidak seperti Pak Haji. Iya. Jam 5 masih tidur, jam 6 masih tidur, jam 7 masih tidur. Kalau Pak Haji coba gigi. Ya. Kalau gigi itu seperti yang kemarin saya ceritakan Pak, gigi itu jebret ada penghalang, dia tidak akan jebret, dia akan yang putusnya begini kan jebret, belok kanan tinggal mana gitu, jebret belok kiri, jebret mundur deh, anu gigi mah jebret. Di bolongan dia teh berusaha atau dia naik tangga buat tangga ke sini atau dia ke dalam bumi eta gigi jadi tidak peduli dengan hal-hal apapun, tidak berhenti ya terus. Makanya benar kalau Pak Bupati menyebutnya desa tangguh karena beliau begitu tadi seperti ikan di air tidak pernah berhenti bergerak. Ini harus diterapkan nih Pak Kades di desa. Pak Kades gimana nih kita nih? Ini banyak ilmu yang didapatkan tuh. Pokoknya ini satu hal yang baraya kita harus begitu, jadi harus tawakal Pak. Jadi basicnya harus Quran. Amanah. Harus diterapkan ini. Necis ini kayak Pak Kades necis nih ya. Getol. Gigi. Gitu. Berapa huruf lagi nih? O-nya. Apalagi Pak? Banyak Pak Kiai ya. Soalnya kita di sini kan kalau orang lain berbenah kampung itu kalau ada lomba-lomba, saya enggak. Ini mau dilomba silahkan aja. Sesuai dengan target kita aja program. Ada kemampuan langsung bekerja. Kan di sini tiap Jumat ada Jumat bersih. Tiap Jumat bersih. Kalau ada lomba itu nggak apa-apa lagi, tinggal lomba aja. Ayo mah lu kagenep. Una, coba ulet aja. Lain bukan ulat. Ulet. What the meaning of ulet? Ulet apa? Ulet ya. Cik, naon terjemahanna ulet. Jadi seorang mukmin mah harus tekun, harus ulet seperti Pak Haji begini. Coba lihat. Ya, betul. Luar biasa ini. Memang kadang-kadang ya orang biasa seperti Pak Haji tadi. Saya Pak Haji belum berhasil. Apalagi kesuksesan sudah sampai final dulu. Masih banyak. Karena tadi saya Al-Arab 96 itu baru sedikit, baru cuy lah. Dibukakan ke masyarakat, coba orang laksanakan gini. Ternyata ada hasilnya. Apalagi dilaksanakan seluruhnya ya? Seluruhnya, kapal seluruhnya. Waduh, luar biasa. Tapi perintahnya Pak Haji, udhulu fisilmi kafah. Betul. Jadi kalau kita mau makmur, gemah, ripah, roh jinawi, berarti udhulu fisilmi kafah, kita harus sempurna Islamnya semuanya. Ini baru sedikit ya. Ini baru sedikit sudah kayak itu mah dari gambaran sosok yang rendah diri ini, rendah hati ini, bukan rendah diri, rendah hati, ya. Tawadu. Jadi orang yang tawadu itu tidak pernah ingin mengakui apa yang sudah dihasilkannya. Pamer Pak. Iya, belum pernah gitu. puas lah gitu. Iya. Asli belum pernah puas, nggak puas, nggak ada puasnya. Misalkan sekarang bangun ini, sekarang bangun ini, sekarang bangun.
kan faedah baru kita pakai. Betul. Betul. Udah selesai ini. Siap-siap. Siap. Quran lagi. Iya Quran. Dah. Dan jangan faedah baru kita nyanyi. Apa itu? Faedah parok tanyang heuy. Ada yang baru ini, tafsir baru nih. Faedah parok tanyang heuy. Itu lawannya. Kemudian faedah parok tanyang se. Enggak ada gitu. Puna faedah parok ta pangsob. Gitu. Masih tiada henti teh. Ya, ini lengkapi. Haknya apa? Hanya itu hemat. Hemat itu. Jadi Kiai nyambung wae nya. aduh. Iya mah karena bertemu dengan sesama makhluk Allah tuh begini. Jadi sama makhluk Allah akan saling mengisi gitu. Jadi kalau kita innamal mu'minun ikhwah faslihu baina akhwatikum. Kan begitu. Jadi bakal nyambung. Gitu. Pak Aslihu itu berarti kan saling mensolehkan. Saling mensolehkan. Jadi menerpa diri supaya selalu berada di dalam kesolehan. Jadi bukan orang yang berantem didamaikan saja. Yang harus mewujud ya. Didamaikan itu memang satu kewajiban. Kalau mengutip perkataan itu siapa? Yang Sontoloyo itu Mardigo Wowik. Seorang muslim itu harus 3T. Apa itu? Tata, titi, titis. Tata, titi, titis. Jadi seorang mukmin itu harus pandai menata. Seperti ini nih, lihat ini. Coba lihat. Saya indah sekali ini ya. Iya. Pak Jinang menata ini dengan, coba kalau dilihat di bawah ya, air mengalir sesuai dengannya ya. Ini, jalanan rapi. Rapi, saluran rapi, semuanya itu. Seorang muslim harus begitu, harus pandai menata. Tidak kumuh ya. Ya, tidak kumuh. Kemudian perencanaan. teliti, ya. Sebab seorang yang pandai menata tapi tidak tidak teliti, masalah. Masalah. Kita harus pandai menata, teliti juga dalam penataan kita. Sehingga tadi saya waktu bilang Pak Haji ya, kata Pak Haji ini, saya tadi bilang Pak Haji, rasa yang lain. Jiwa yang lain. Jadi yang jiwa mah cek hati tengenah, dah bakal tengenah. Iya. Cek hati goreng, bakal goreng teh. Muncul istilah itu mah follow by your heart. Makanya Nabi itaki bi firasatil mukmin. Hati-hati firasat mukmin. Nah, gitu. Dan kemudian titis. Nah, kalau sudah pandai menata dan teliti dalam menatanya, akan menitis, gitu ya. Akan karaos ke orang hasilnya gitu. Jadi terasa ya. Iya, makanya kita baru jatuh jangan buat orang lagi. Buat kebaikan sendiri. Kan ternyata ini di lomba-lomba. Kan orang bisa menafsirkan, oh mau ke tangan kok anu mau di-delay kan. Nah di sini Pak udah jadi perasaan seperti itu nggak ada. Sebagian banyak gitu. Kalau ada orang yang mau dipuji, oh itu mah udah keterlaluan. Ya. Kita bikin segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada yang memuji alhamdulillah. Itu udah ada yang memuji alhamdulillah. Bahkan kita kalau puji-puji apalagi yang berlebihan, sama dengan kita di masukin ke neraka. Iya. Makanya Umar kalau dipuji itu suka ambil ini ya. Ambil ya. Tanah dilemparin gitu. Dilemparin. Oh, ada yang suka muji-muji ya. Oh. Gitu. Pak Haji tadi di kampung ini orang berusaha sampai 100 ton ranginang. Dengar-dengar juga ada usaha lain yang sangat terkenal itu gordeng. Itu omsetnya berapa banyak Pak Haji? Kalau masalah seperti gordeng itu kan sampai sama itu terbayang kan waktu 80 bikin gordeng. Terus sama Mustafa itu kan sampai 84 menikah, 85 bikin toko bikin toko lah. Buka gordeng itu di Ciparai sampai 85. Pertama satu orang di sini. Nggak ada yang lain. Belum ada yang lain. Belum ada toko gordeng. Tapi kalau di AKTV mah udah jelas ada kan. Cuma yang di sosialisasi sama masyarakat belum ada.
dari 85 sampai sekarang udah berapa tahun. Cuman saya yang membanggakan saya ini merubah pola mindset masyarakat itu. Tadinya petani, kuli, buruh, sekarang jadi pedagang. Jadi masyarakat Sekarang dibina di ya. tiap kota, bahkan saya jadi bangga itu bukan Sukakali saja. Coba lihat, Tonsa-Kole kan, Tonsa-Kole Tonyong sampai Nunu tuh. Kan dari Ciparai di sini, Ya, semua kita misalnya ke Bali, di Bali sudah ada orang Bali. Sekarang Kalimantan, orang Kalimantan sudah ada. Kalau tadinya Sulawesi ya. Sulawesi mana? Se-Indonesia mungkin ada. Oh, Kalau tadinya, kalau ada tukang hordeng dimanapun berada pasti orang Ciparai. Iya. Kalau sekarang enggak kan udah global kayak gitu. Tang rintisan dari dulu, itu kan dari kecil. Saya cuma ingin merubah masyarakat itu dari agraris, pertanian, ke ekonomi. Kan kebanyakan belum siap sebetulnya. Dari masyarakat pertanian sampai Buruh tani ya sebetulnya. masyarakatnya. Tani juga buruh. Coba sekarang anak-anak petani dulunya punya penghasilan dari pertanian, sekarang paling apa? Paling ojek, tenaga kerja. Coba nggak ada yang beli tanah buat pertanian sekarang, nggak ada. Yang ikut orang tuanya tani juga nggak ada. Tapi saya alhamdulillah udah merubah masyarakat itu jadi mindsetnya di ekonomi. Coba di sini kan Tegal, Pekalongan, Cirebon, kan tiap kota ada orang sini. Yang punya modal beli tokonya, yang enggak beli kontrak dulu. Nah alhamdulillah itu jadi sekarang makan ini rumah-rumah itu kosong tuh. Rumah-rumah banyak kosong. Tapi tinggal sama penghuninya. Di luar kota. Ada yang di Bali itu rumah itu yang orang di Bali itu. Rumah ini di Pemalang. Rumah itu di Tegal, Pekalongan. Kalau lebaran kumpul ya. Alhamdulillah itu. Sekarang kalau dinilai secara itu berarti omsetnya berapa banyak tuh? Oh kalau omset kira-kira saya dulu aja saya mau 1 set setahun ini aja lah. Oh tahun ini mah kan saya udah lepas. Kan udah 5 tahun nggak ke Ciparai, nggak bergelut dengan gordeng. Cuman kalau pengarang Jadi Pak Haji itu menggerakkan Kampung Tangguh itu tidak hanya dari sisi keagamaan saja ya, ekonomi juga gitu ya. Justru kan pertama kemasyarakatan, kan ekonomi sama pendidikan. Jadi baru udah ulasan Barodo, pendidikannya kan melek pendidikan. Melek pendidikan terus ekonominya kita diwanti-wanti sama masyarakat yang jadi buruh. Apalagi ke pabrik jangan. Di sini nggak ada buruh. Nggak ada. Yang buruh dari pabrikan misalkan nggak ada. Sama saya dari orang tua, tong jadi buruh, tong kuli. Jadilah pedagang. Walaupun dagang istilah kecil-kecilan, itu kan pedagang. Bebas. Kalau buruh, iya. kekang. Iya. Jiwa mandiri ya. Ini nih amanat orang tua ini seperti kecil nih. Iya. Tapi sebenarnya orang tua beliau tuh mengarahkan kepada beliau untuk menjadi agent of change. Bukan buruh, tapi pedagang. Pedagang itu ya kalau orang bersebutnya itu apa coba? Kalau dulu berpedagang itu saudagar. Saudagar itu apa coba? Saudagar itu ada artinya kalau tidak salah itu. Singkatan bisnis. Iya, saudagar itu 1000 akal. Saudagar itu. Ya memang Jadi terasa kalau pedagang kan pedagang tuh mau kapan juga bebasnya artinya tidak terkekang, tidak disuruh-suruh orang lain gitu. Dan di sini nggak ada yang buru-buru apa pabriknya, pabrik misalkan ke pabrik nggak ada di sini nggak ada. Ya, alhamdulillah nih kita bisa ngobrol banyak ya. Nanti banyak hal yang perlu ditingkatkan ini. Nah, ini gimana kepala desa nih gimana nih? Ya, Selain ya. pokoknya Pak, hari ini dapat ilmunya banyak lah. Gitu ya. Dan insya Allah ini mungkin harus diterapkan juga di warisan. Ya jadi ini kami warisan desa nih Pak. Desa warisan desa. Desa warisan langit. Ya bersilaturahmi ke Bapak mencari ilmu untuk diterapkan di
desa kami ya. Iya. Ini Pak Kadesnya ini Pak. Pak Kades, Iya, gimana? mudah-mudahan tidak puas Pak ya. Kan ini harus sering Pak. Tidak puas, karena ada bubur ya. Dia bertanya banyak gitu. Apa aja lah kemajuan-kemajuan. Ya, kita Lain waktu kita bahas yang lainnya yang dengan lain Pak. ini nggak keberatan, Pak Ji? Enggak batas sharing apa aja lah ekonomi. Ayo Ya. kita Ya jajak kalau tuh Pak Haji ya. yo Terima kasih atas ilmu-ilmunya. yo salah. Allah subhanallah. Puntennya. Siap.